Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Agil R. Saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pocong Mbah Darmo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jawa Tengah 1998. Minggu terakhir di bulan Mei, hampir bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru kala itu. Ada kisah tidak lazim yang berlaku di sebuah dusun kecil. Sebut saja Dusun Morotunggo. Semua berawal dari meninggalnya seseorang di dusun itu, yakni Mbah Darmo. Ia meninggal karena penyakit TBC, cukup wajar. Lagi pula umur beliau juga sudah cukup tua. Hanya saja ada satu fakta yang menyedihkan, yakni Mbah Darmo yang meninggal dalam kesendirian. Ia tidak mempunyai keturunan. Istrinya juga sudah berpulang 10 tahun yang lalu, dan sudah selama 5 tahun belakangan warga sekitarlah yang secara swadaya merawat salah satu orang yang dituakan di Dusun Morotunggo itu. Lantas apa yang aneh dari meninggalnya Mbah Darmo? Yang jelas setelah wafat, mulai bermunculan kejadian demi kejadian tidak lazim yang menghantui dusun itu. Hari pertama, malamnya di kediaman Mbah Darmo seperti layaknya orang meninggal, ada acara doa tahlil yang disokong secara bahu-membahu oleh warga setempat. Hal ini memang sudah dibicarakan bahkan jauh sebelum Mbah Darmo meninggal, yang mana telah disepakati oleh para warga akan mengurus wafatnya Mbah Darmo secara gotong royong, setidaknya sampai 40 hari. Kembali ke cerita. Acara tahlilan sudah usai pada Isya tadi, tapi malam itu sekitar pukul 10 malam, tampak berbeda. Warga yang masih belum beranjak dari rumah mendiang, sebagian berada di dalam, dan sebagian lagi menggerombol di bawah tenda depan. Namun ketika mereka semua tengah mengobrol asik, tiba-tiba terdengar suara. Suara batuk menggema dari dalam rumah Mbah Darmo, yang segera disusul oleh orang-orang yang semula berada di dalam, kini berhamburan keluar rumah. Sementara mereka yang berada di luar bertanya-tanya melihat itu, namun tidak butuh waktu lama untuk mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Hingga tidak lama setelah itu, wes, tenang. Kita doakan saja, sebelum 40 hari, seseorang mendiang memang belum benar-benar kembali, kata Pak Faruk, salah seorang ustadz di Dusun Morotunggo, untuk menenangkan mereka yang ketakutan. Suasana terpantau tegang hanya karena suara batuk itu. Diketahui memang hampir semua orang di dusun ini hafal dan tahu bahwa itu adalah salah satu rutinitas Mbah Darmo ketika masih hidup dalam penyakit TBC-nya. Wah, kalau ini saya tetap harus pulang, Pak, kata salah satu warga yang segera ditahan oleh Mujib, warga Dusun Morotunggo juga, yang kebetulan rumahnya berada persis di samping kediaman Mbah Darmo. Bawa sebentar toh. Saya jangan ditinggal sendiri dulu, sambung Mujib dengan wajahnya yang mulai terlihat ketakutan. Hingga Pak Faruk pun berkata, sudah, di sini dulu saja. Kalau memang arwah Mbah Darmo masih berada di sini, sepertinya akan lebih baik jika kita semua menemaninya, kata Pak Faruk. Pak Faruk juga menambahkan kalau semuanya harus iba melihat keadaan mendiang yang seperti tidak mempunyai saudara. Itu semua dapat dilihat sedari pagi tadi sampai sekarang. Tidak ada seorang kerabat ataupun saudaranya yang datang melayat. Mereka pun akhirnya bertahan di rumah duka dengan berkumpul di bawah tenda depan. Namun hal itu ternyata hanya bertahan beberapa saat saja, karena ketidaklaziman pun kembali terjadi. Dan kali ini benar-benar membuat semua orang berlari ketakutan. Suara batuk kering terdengar lagi menggema dari dalam rumah mendiang,
yang jelas-jelas sekarang tidak ada satupun orang yang sedang berada di dalam sana. Pak Faruk tiba-tiba berdiri dan berjalan meragu ke arah pintu masuk kediaman Mbah Darmo itu. Warga yang sebenarnya takut, tapi sepertinya mereka juga penasaran. Hingga semua pun justru turut bangkit dan mengikuti Pak Faruk. Hingga di detik inilah akhirnya semuanya pecah. Pak Faruk yang satu kakinya baru saja menapak lantai teras, tiba-tiba mendadak melangkah mundur. Dengan tangannya yang membentang sebagai isyarat untuk warga agar jangan mendekat. "Kenapa Pak Ustadz? Ada apa?" tanya para warga di belakangnya. Yang tidak lama setelahnya terjawablah pertanyaan itu oleh sosok yang perlahan keluar dari pintu kediaman Mbah Darmo. Semua orang melihatnya tanpa terkecuali, berwujud pocong yang anehnya berjalan dengan bersimpu. Terkuaklah juga suara batuk yang memang berasal dari wujud bungkusan putih itu yang mengerikannya lagi, terselip juga di selanya. Suara tangis seorang laki tua yang seakan menguatkan bahwa itu adalah rintihan almarhum Mbah Darmo. Tidak sampai 20 detik mereka semua terpaku melihat wujud itu, yang tidak lama kemudian menghilang. Orang-orang pun tunggang langgang meninggalkan rumah, tidak terkecuali Pak Faruk, yang sepatutnya adalah orang yang paling berani di antara mereka semua, juga turut berlari terbirit-birit meninggalkan rumah itu. Esok hari kabar kejadian itu pun segera tersebar ke seluruh dusun Morotunggo. Mujib selaku orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah mendiang, pagi itu terlihat sudah berada di kediaman Pak Faruk. Dengan muka kusutnya, saat itu ia bersaksi bahwa dari semalam, ia sama sekali tidak bisa memejamkan matanya, karena terganggu oleh suara-suara tidak lazim dari kediaman Mbah Darmo. Dahi Pak Faruk mengernyit, memikirkan hal itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa ada ganjalan urusan dunia pada almarhum Mbah Darmo? Pak Ustadz, tapi tali pocongnya sudah benar-benar dilepas toh? Salah Mujib yang segera dijawab Pak Faruk. Ya sudahlah, tapi seingat saya sudah kok. Orang saya sendiri yang turun dan mengajani di liang kuburnya. Terang Pak Faruk yang masih ingat dan merasa bahwa tali pocong Mbah Darmo sudah dilepas. Duh, kenapa ya Kang? Kalau begini saya yang susah nih. Sebelah rumahku persis soalnya. Tanggap Mujib dengan wajah resahnya yang tidak lama kemudian dijawab oleh Pak Faruk. Sudah, nanti kita cari tahu pelan-pelan. Mungkin saja Mbah Darmo memang masih ada ganjalan dunia. Yang penting nanti malam sampai 7 hari ke depan, kita tetap berangkat tahlil. Kasihan Mbah Darmo, sudah tidak punya siapa-siapa. Terang Pak Faruk saat itu. Malamnya seusai arahan Pak Faruk, warga dusun Morotunggo tetap melaksanakan doa tahlil di kediaman mendiang Mbah Darmo. Meski yang datang saat itu tidak sebanyak semalam, setidaknya masih ada orang yang ikut turut mendoakan. Prosesi pun berlangsung lancar dan tidak ada halangan. Walaupun setelah selesai, orang-orang tampak buru-buru bergegas untuk pulang. Sepertinya kejadian semalam memang masih membekas di benak mereka semua. Sebentar Pak Ustadz, jangan pulang dulu, temani saya dulu sebentar. Lagi-lagi ujar Mujib yang menahan Pak Faruk agar tidak segera beranjak pulang mengikuti orang-orang. Melihat wajah Mujib yang ketakutan, Pak Faruk pun menuruti ajakan itu. Mereka kini pindah dari kediaman Mbah Darmo menuju ke rumah sebelah yang tidak lain adalah rumah Mujib. Di sana mereka kembali saling membuka obrolan, ditemani dengan teh hangat. Mujib dan Pak Faruk berbincang-bincang dengan topik yang tentunya tidak jauh dari pembahasan tentang mendiang Mbah Darmo. Sudahlah Pak Ustadz, cerita yang lain saja, jangan bikin saya tambah takut, ujar Mujib dengan alisnya yang sedikit naik. Pak Faruk tampak sedikit terkekeh dan justru kembali membahasnya. Ia juga malah meminta Mujib untuk turut berpikir dan mencari apa yang menjadi ganjalan dunia almarhum Mbah Darmo. Apa ya? Entahlah Kang, saya tidak tahu. Tanggap Mujib yang kembali membuat Pak Faruk terkekeh dan setelah itu berkata, makanya kamu itu cepat-cepat cari istri, biar tidak sendirian di rumah, kata Pak Faruk yang ditanggapi oleh Mujib dengan hela nafasnya. Halah, kalau memang ada yang pasti, saya sudah menikah dari dulu Kang, jawab Mujib yang setelah itu obrolan pun terjeda oleh suara ketukan di pintu. Tak tak tak. Iya, saut Mujib seraya bangkit dan berjalan, yang mana seketika ekspresi Mujib pun berubah setelah ia membukakan pintu.
dan tidak mendapati seorang pun di luar rumahnya. "Siapa, Jib?" ucap Pak Faruk yang hanya ditanggapi oleh Mujib dengan gelengan kepalanya. "Alah, masa jam segini? Belum malam juga ini," kata Pak Faruk berkelakar sembari menunjuk ke arah jam dinding yang masih menunjukkan pukul 9 malam. Tapi hanya beberapa detik setelah itu, ketukan pun kembali terdengar lagi, yang mana kali ini bersamaan dengan munculnya bau bangkai busuk merangsek di indera penciuman mereka. Bau itu bukan sekedar samar melewat, tapi benar-benar seperti berada di ujung hidung mereka. Pak Faruk dan Mujib pun kini hanya bisa saling menatap. Aroma busuk itu sempat bertahan untuk beberapa saat, sampai akhirnya terdengarlah suara tangisan yang sepertinya berasal dari balik pintu depan. Suaranya serak parau dan telinga awam pasti menebaknya sebagai tangis yang keluar dari seorang laki-laki tua. Pak Faruk dan Mujib seketika terpaku mendengarnya. Mereka yang saat itu masih saling menatap itu pun kini tampak saling berisyarat lewat tatapan mereka. Ternyata mereka mempunyai pikiran yang sama, yakni menduga kalau suara tangisan itu adalah suara dari mendiang Mbak Darmo. Pasalnya suara tangisannya cukup mirip dengan apa yang terjadi kemarin malam. "Bagaimana ini, Kang?" kata Mujib kepada Pak Faruk dengan membisik terbata. Sudah, diam dulu saja," jawab Pak Faruk lirih menggelengkan kepalanya, yang mana tidak lama kemudian semua pun menjadi lebih jelas ketika suara tangis itu mulai tercampur dengan suara rintihan. "Tolong, tolong, tolong," lirih suara itu. Ya, semakin jelas kini dan sepertinya menjadi tidak terbantahkan lagi bahwasanya suara itu adalah suara almarhum Mbak Darmo. "Tolong, tolong, tolong." Suasana pun bertambah menjadi ngeri karena kini suaranya menjadi kian keras dan sekarang mulai dibarengi dengan gedoran-gedoran kasar. "Tolong, tolong." Brak, brak, brak. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat itu, mereka berdua kini hanya bisa menatap ke arah pintu yang menggetar oleh gedoran itu. Brak, brak, brak. "Tolong, tolong." Hal itu bertahan cukup lama, hingga Pak Faruk terlihat bangkit dan dengan sisa keberaniannya, ia pun berkata, "Astagfirullah, Mbak, ada ganjalan apa, Mbak? Kalau memang ada yang belum genap, katakan saja," ucap Pak Faruk terbata-bata di antara gedoran dan rintihan itu. Hingga suara itu pun hilang tidak lama setelah itu, berganti dengan suasana yang hening. Pak Faruk pun kembali duduk bersama Mujib yang gemetar bermandikan keringat. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam, harusnya ini belum terlalu larut. Tapi suasana saat itu sudah terlanjur menjebak mereka dalam ketakutan. Tidak terkecuali Pak Faruk yang meragu untuk pulang karena kejadian itu. Menit demi menit pun berganti. Kali ini Mujib mencoba merubah suasana yang sudah tidak nyaman itu dengan kopi panas dan tembakau rajangan ia sendiri. Ia tentu sodorkan kepada Pak Faruk yang cukup senang menerimanya. Sudah kepalang tanggung, rasa takut itu sepertinya telah tawar dan melewati ambangnya. Bersama sesapan kopi dan kepulan asap rokok lintingnya, Mujib mencoba membuka pembicaraan yang justru membahas lebih jauh soalan mendiang Mbak Darmo. Mulanya Mujib bertanya kepada Pak Faruk, hal apa yang menjadi kemungkinan paling dekat terkait ganjalan yang ingin mendiang Mbak Darmo sampaikan. Mendengar itu Pak Faruk sempat menaikkan alisnya, tapi melihat perangai Mujib yang sepertinya sudah menata mentalnya, ia pun turut tergugah untuk menanggapinya. "Iya, Jib, kalau tebakan saya sih pasti urusan keluarga, tapi sayangnya di desa ini, orang-orang seumuran Mbak Darmo yang mungkin bisa ditanya-tanya, semuanya sudah tidak ada," jawab Pak Faruk yang segera dipahami oleh Mujib. "Keluarga? Saudara kandung atau keturunan itu maksudnya?" tanggap Mujib. "Iya, itu yang saya maksud," jawab Pak Faruk yang kembali ditanggapi oleh Mujib. "Wah, siapa ya? Setahu saya dari saya lahir, Mbak Darmo itu ya hanya hidup sama istrinya, tidak punya anak," kata Mujib. "Terus apa kalau tidak hal itu?" ucap Pak Faruk yang sekonyong-konyong, dijawab oleh Mujib dengan agak membisik. Kemarin pas ngubur, apa tali pocongnya sudah panjenengan buka?" bisik Mujib yang segera disambar oleh Pak Faruk. "Ngawur kowe.
Tidak. Orang, saya sendiri yang azan dan saya sendiri juga yang melepas tali pocongnya. Tidak, saya ingat betul. Tidak mungkin saya lupa. Tanggap Pak Faruk yang dibalas Mujib dengan anggukan kepalanya. Hingga tidak lama berselang terlintaslah di benak mereka untuk menanyakan hal ini di kantor desa barangkali. Di sana ada catatan tentang keluarga mendiang Mbah Darmo. Kalau ternyata almarhum mempunyai saudara ataupun anak. Besok, coba akan saya tanyakan ke Pak Carik di kelurahan. Mungkin saja di sana ada catatannya. Kalau ternyata Mbah Darmo mempunyai saudara atau anak. Ungkap Pak Faruk. Bener Kang, bisa jadi itu. Kalau misalnya ternyata memang begitu. Tanggap Mujib. Setelah itu obrolan pun sempat terjeda. Entah mengapa Mujib dan Pak Faruk tiba-tiba saling terdiam. Mereka seperti merasakan sesuatu, tapi sesuatu yang sulit dan tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Ucap Pak Faruk membisik sambil berisyarat dengan kerutan dahinya. Apa ya? Entahlah. Tanggap Mujib seraya menaikkan pundaknya. Pak Faruk dan Mujib benar-benar tidak tahu apa yang mereka sendiri rasakan. Tanpa sebab lidah mereka seakan mendadak keluh dan sulit berucap. Apa ini? Batin Pak Faruk yang mulai berprasangka akan ada hal buruk yang datang. Hingga semua pun buyar ketika ada terdengar lagi ketukan di pintu depan rumah Mujib itu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Duh, kata Pak Faruk lirih sembari menundukkan kepalanya. Tok, tok, tok. Mas, Pak. Ketukan itu ada lagi, namun kali ini diikuti dengan suara wanita yang bersaut dengan suara seorang pria. Mereka hanya bisa saling pandang, sampai akhirnya Pak Faruk seperti menyadari dan mengenal suara itu, yang menurutnya sangat mirip dengan istri dan anaknya. Mas, Pak. Meski Pak Faruk yakin dengan itu, namun saat itu ia tetap saja meragu. Hingga akhirnya hal itu pun terjelaskan di ketukan setelahnya. Tok, tok, tok. Mas, Pak, Mas Mujib. Bapak ada di situ. Suara seseorang lelaki. Barulah di sini Pak Faruk cukup yakin kalau itu adalah keluarganya. Hingga ia pun bangkit dan menjawab panggilan itu. Aleh, iki Bapak di sini. Tanggap Pak Faruk yang segera berjalan menghampiri, dan memang benar orang yang datang itu memanglah anak lelaki dan istri Pak Faruk, yang saat itu memang sengaja menyusul karena Pak Faruk tidak kunjung pulang. Bagaimana toh Pak? Kok nggak pulang-pulang? Kata istri Pak Faruk begitu saja setelah dibukakan pintu. Iya ini Bu, lagi ngobrol sebentar, ini juga sudah mau pulang kok. Tanggap Pak Faruk sedikit terbata-bata. Ia bingung hendak menjawab apa dan tidak mungkin juga jika ia menceritakan yang sebenarnya. Kedatangan anak dan istri Pak Faruk pun seperti menjadi kesempatan Pak Faruk untuk pulang. Mujib yang sebenarnya masih takut pun tidak mungkin kuasa mencegahnya. Mau tidak mau Pak Faruk pun pulang bersama anak dan istrinya, meninggalkan Mujib di rumahnya, sendiri melawan ketakutannya. Aduh. Ucapnya beberapa saat setelah Pak Faruk dan keluarganya berlalu pergi. Dengan sedikit berlari, Mujib pun masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan menarik rapat selimutnya. Di atas ranjangnya, Mujib tidak berhenti berdoa, dengan pengharapannya agar ia bisa melewati malam ini. 4 hari berselang berarti sudah 6 hari sepeninggal Mbah Darmo. Suasana dusun Morotunggo ini pun menjadi mencekam. Skala teror pocong yang diduga adalah almarhum Mbah Darmo itu kini meluas, merambah ke rumah-rumah warga. Terhitung sampai hari ini tidak ada yang tahu apa penyebab dari teror itu. Pak Faruk yang tempo hari juga sempat mengecek riwayat mendiang pun menemui jalan buntu. Karena catatan keluarga Mbah Darmo diketahui sudah ikut hilang dalam peristiwa kebakaran kantor desa itu 10 tahun yang lalu. Harusnya memang masih ada arsipnya Mas, tapi dalam peristiwa kebakaran itu, catatan dari tahun 1960 ke atas tidak bisa diselamatkan, kata Pak Carik di kantor kelurahan kemarin lalu saat Pak Faruk menanyakan hal itu. Masalah hubungan keluarga pun dikesampingkan, hingga kini timbul isu bahwa tali pocong Mbah Darmo tidak dilepas saat dikuburkan. Pak Faruk sebagai orang yang bertugas mengazani dan melepaskan tali itu pun menyangkalnya, karena ia merasa tidak lupa melakukannya. Semua orang meninggal di Morotunggo ini yang merawat dari awal sampai ke liang lahat, ya cuma saya kok, bertahun-tahun, masa saya lupa?
kata Pak Faruk dalam obrolan sorenya bersama sang istri di teras rumah. Iya ya Pak, terus kenapa ya? Sudah jenguk Kang Karso belum Pak? Coba jenguk. Tadi siang saya ke sana, dia demam parah. Cerita kalau semalam rumahnya diketuk pocong. Ucap istri Pak Faruk yang juga menceritakan perihal Kang Karso yang katanya sakit setelah semalam rumahnya diketuk oleh pocong. Tumben sampean mau ke rumah Kang Karso, tanggap Pak Faruk yang justru heran kenapa istrinya mau ke rumah Kang Karso. Halah, ya karena sama ibu-ibu itu toh tadi yang heboh katanya dia melihat pocong, jawab istri Pak Faruk. Diketahui Kang Karso memang tidak begitu disenangi di dusun ini. Sebenarnya pribadinya baik dan jenaka, tapi karena dia adalah penjual ciu cangkol atau minuman keras tradisional, membuatnya tidak disukai, terutama oleh kalangan ibu-ibu. Dikira orang mau beli ciu paling, terus dibukakan pintunya, kata Pak Faruk yang berkelekar kalau Kang Karso mengira ketukan pocong di pintu rumahnya adalah orang yang hendak membeli ciu. Pembicaraan yang serius itu pun sempat cair oleh candaan Pak Faruk, hingga topik pun kembali serius oleh keluh Pak Faruk kepada istrinya. Saat ini sebenarnya ia sedang kebingungan mengajak warga tahlilan untuk mendiang, karena sudah 4 malam ini tidak ada lagi orang yang mau berangkat ke rumah mendiang. Alhasil hanya Pak Faruk sendirilah yang bertahlil, dan itu pun ia lakukan di rumahnya sendiri. Mujib, apa juga tidak mau Pak? Tanggap sang istri menanyakan si Mujib, pemuda lajang yang bertempat tinggal tepat di samping rumah mendiang Mbah Darmo. Apalagi anak itu, sejak kejadian malam itu dia tidur di tunggang di sebelah saudaranya. Kalau siang kesini hanya untuk mengurus ladangnya saja, jawab Pak Faruk bersamaan dengan kedatangan seseorang ke rumahnya. Panjang umur sekali orang itu adalah Mujib, pemuda yang baru saja mereka bicarakan. Sore itu Mujib datang masih dengan setelan berkebunnya, nafasnya terengah-engah, wajahnya tampak ketakutan. Ia tergagap-gagap saat mencoba memberitahu maksud dari kedatangannya. Kang, kata pemuda itu gagap terbata. Ada apa toh? Gimana? Ada apa? Tanggap Pak Faruk dengan sedikit menarik Mujib dan mempersilakannya untuk duduk. Istri Pak Faruk sigap mengambilkan minum hingga tidak lama kemudian, setelah sedikit tenang, Mujib pun mengatakan kalau ia baru saja melihat pocong di ladangnya. Ada suara orang kesakitan, Kang. Saya kira itu Kang Sutris. Orang yang ladangnya berdampingan dengan Mujib. Tapi setelah saya tengok-tengok sana kemari, ternyata pocong, Kang. Ngintip di balik pohon cengkeh itu, terang Mujib ketika menceritakan kejadian di ladangnya sore itu. Rasanya memang aneh kalau lelembut, jin atau semacamnya memperlihatkan wujudnya di terang hari. Namun melihat mimik wajah Mujib yang tampak sangat ketakutan, sepertinya ia tidak berbohong. Bau minyak tanco, Kang, tambah Mujib agak membisik yang mulanya disambut Pak Faruk dengan kerutan alisnya. Maksudnya? Tanya Pak Faruk, yang setelah itu dijelaskan oleh Mujib bahwa minyak tanco adalah salah satu bau khas dari mendiang. Halah, wes. Sudah, sana kamu mandi dulu saja. Nanti habis maghrib kamu saya antarkan ke Tanggung, kata Pak Faruk mencoba menyudahi pembicaraan itu karena sebenarnya tengkuknya saat itu tiba-tiba bergidik. Mujib pun akhirnya mandi di tempat Pak Faruk, sholat maghrib di sana, tapi sebelum diantar ke dusun sebelah, ia diminta oleh Pak Faruk untuk tahlil mengirim mendiang Mbah Darmo. Tahlilan dulu ya, sudah 4 hari ini saya sendiri terus, kasihan Mbah Darmo, tidak ada yang mendoakan, ajak Pak Faruk. Sekitar 30 menit kemudian Isya pun menjelang bersamaan dengan selesainya kiriman doa tahlil mereka. Mujib pun ikut sholat berjamaah bersama Pak Faruk dan keluarganya. Hingga setelah itu barulah ia bersiap untuk diantar ke Tanggung oleh Pak Faruk. Kabar ini sudah sampai Tanggung loh Pak Ustadz, ucap Mujib bersamaan dengan Pak Faruk yang tengah mengeluarkan motornya dari pekarangan. Mujib mengatakan bahwa kabar teror pocong di Morotunggo ini sudah sampai di dusun sebelah. Pak Faruk tampak sedikit mengabaikan itu. Bagaimana lagi? Semoga saja kita ini segera diberi petunjuk, kata Pak Faruk seraya menyuruh Mujib untuk naik ke atas sepeda motornya. Saya antar Mujib dulu ya Bune. Assalamualaikum, pamit Pak Faruk kepada istrinya yang berdiri di teras rumahnya menggunakan sepeda motor.
Pak Faruk berboncengan dengan Mujib menuju dusun Tanggung, meski disebut dusun itu bersebelahan. Namun antara Morotunggo dan Tanggung dibelah oleh persil atau semacam petak-petak kebun. Sebenarnya ada jalan pintas terdekat untuk menuju ke sana. Namun jalan itu tidak mungkin mereka lewati menggunakan sepeda motor, apalagi di petang hari, karena masih berupa jalan tanah yang sempit dan sama sekali tidak ada penerangan. Alhasil mereka pun memilih untuk memutar meski perjalanan itu akan lebih jauh. "Terus bagaimana, Kang? Keadaan di sana selama ini?" tanya Mujib dalam boncengan Pak Faruk saat itu. "Belum ketemu akarnya nih, sekarang tambah parah. Sudah mulai ngetuk-ngetuk rumah warga, walaupun kalau di rumahku sih belum pernah. Amit-amit, kasihan anak istriku," tanggap Pak Faruk yang setelah itu balik berkata kepada Mujib, kalau ia mempunyai gambaran orang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Mujib sejenak berpikir, hingga akhirnya ia ingat satu nama seseorang, yakni Mbah Tembel. Satu-satunya orang di Morotunggo yang umurnya mungkin sebaya dengan mendiang Mbah Darmo. "Walah, Mbah Tembel, Kang, Mbah Tembel," kata Mujib menyentak yang seketika membuat Pak Faruk mengurangi kecepatan sepeda motornya. "Masya Allah, iya ya Jib, saya kok sama sekali tidak ingat. Tapi apa Mbah Tembel masih sehat ya? Soalnya saya juga sudah jarang ketemu," kata Pak Faruk. "Masih Kang, masih sehat. Tapi ya itu, sekarang dia tidurnya di Sigembleng, nama sebuah area perkebunan. Nunggu tanamannya." Pak Faruk pun mengangguk bergumam, seraya berharap informasi ini akan menjadi jalan pemecah masalah. "Oh iya ya," sambut Pak Faruk seraya menurunkan kecepatannya lagi karena melewati sebuah tikungan tajam. Namun baru separuh dari belokan itu terlewati, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mati. Pak Faruk pun menepi, sembari terus mengengkol mesin motornya itu. Suasana jalan itu lumayan gelap. Untung malam ini sedang terang bulan, jadi cahaya temaramnya tidak membuat jalan itu menjadi gulita. "Kenapa Kang?" kata Mujib sambil turun dari boncengan. "Udah tahu ini, ada-ada saja," jawab Pak Faruk seraya terus mengengkol motornya. Mujib tampak tengok-tengok, yang tidak lama kemudian mesin motor Pak Faruk akhirnya bisa kembali menyala. "Ayo," kata Pak Faruk kembali melanjutkan perjalanan. Mujib pun kembali membonceng, namun bersama dengan itu Pak Faruk menyadari lampu sepeda motornya seperti menangkap sebuah pergerakan. Tepatnya di dekat pohon mahoni yang berada di seberang jalan itu. "Ayo Kang, cepat jalan," kata Mujib menepuk pundak Pak Faruk yang tidak kunjung menjalankan sepeda motornya. Sek, apa itu?" jawab Pak Faruk seraya meluruskan lampu sorotnya ke arah pohon di seberang jalan itu. Pak Faruk yang masih agak ragu pun sedikit menaikkan gas motornya untuk memperterang nyala sorot cahaya lampunya. Hingga di sini terjawablah sudah keraguan-raguan itu. Tersorotlah dengan jelas oleh cahaya lampu motor Pak Faruk sesosok yang berdiri di samping pohon mahoni, berupa bungkusan putih yang membentuk tubuh. Ya, apalagi kalau bukan pocong. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Faruk bersamaan dengan Mujib yang berteriak karena juga menyadari itu. "Bajingan, apa itu Kang?" teriak Mujib sembari meringkuk dan memeluk Pak Faruk. Pak Faruk pun tancap gas meninggalkan tikungan itu, sembari terus beristighfar tanpa henti. Dan Mujib terus mengumpat di sepanjang jalan. Hingga sekiranya sudah berjarak cukup jauh, Pak Faruk pun kembali menurunkan kecepatannya. "Tenang Jib, tenang," kata Pak Faruk sambil menyenggol Mujib yang di belakang dengan sikunya. Sesampainya mereka di dusun Tunggang, di rumah saudara Mujib, Pak Faruk mampir sejenak untuk menenangkan diri, dan tidak lama setelah itu pamit pulang. "Beneran ini Pak Ustadz, jenengan mau pulang?" kata Mujib yang mengantar sampai jalan depan rumah saudaranya itu. "Ya iyalah, masa nginep? Sudah tidak apa-apa, mantap saja. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum," kata Pak Faruk sembari menghidupkan mesin motornya sambil membawa ingatan akan sosok yang muncul di tikungan tadi. Pak Faruk tetap memutuskan untuk pulang. Ia melaju dengan was-was, lidahnya tidak henti-henti berdoa, berharap dalam perjalanannya ia tidak akan bertemu dengan pocong itu lagi. Dan syukurnya tidak ada lagi yang terjadi sampai ia tiba di rumahnya. Di malam yang sama kita beralih ke toko lain. Ia adalah Mas Pangga, anak dari Pak Karso sang penjual ciu cangkol. Dia sudah menikah,
rumah sendiri dan masih berada di Dusun Morotunggo juga. Ada yang lain daripada yang lain dari Mas Pangga semenjak Mbah Darmo meninggal, yakni setiap malam ia selalu didatangi. Bahkan jika dihitung sejak hari pertama kemunculan pocong itu, bisa dibilang tidak ada satu malam pun ia lolos dari kemunculan pocong yang diduga adalah Mbah Darmo itu. Hingga mungkin saking seringnya ia pun seperti mulai merasa sudah berada dalam titik jengahnya. Rasa takutnya seakan telah berubah menjadi kejengkelan. Kalau nanti muncul lagi, saya tetap akan bertanya, apa maunya Mbah Darmo itu sebenarnya? Brengsek memang, sudah mati kok masih bikin susah orang yang masih hidup aja. Batinnya malam itu saat tengah bersantai di teras rumahnya. Di saat orang-orang Morotunggo tidak ada yang berani keluar setelah petang, malam ini Mas Pangga justru seperti menunggu kehadiran sosok itu. Di teras rumahnya itu tanpa terasa hisapan demi hisapan rokok dan sesapan demi sesapan kopinya mulai mengantarnya menuju malam yang larut. Mana ini? Kok tidak ada tanda-tanda? Gumamnya membisik seakan memang benar-benar menantang kehadiran pocong itu. Sekira hampir pukul 12 malam, lamunan jengahnya itu pun berhenti oleh anaknya yang tiba-tiba keluar menyusulnya ke teras. Loh, kok belum bobo sih, Dek? Kata Mas Pangga yang menyadari anaknya yang masih berusia 2,5 tahun itu sudah berdiri di depan pintu masuk. Dek, kata Mas Pangga lagi karena anaknya tidak menjawab dan malah hanya tersenyum. Dek, bobo toh, sudah malam, kata Mas Pangga sekali lagi yang akhirnya dijawab oleh anak laki-laki itu. Mendapati kejanggalan itu ia langsung bangkit berlari sambil meraih membawa anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Dengan menggendong anaknya, Mas Pangga pun langsung masuk dan disinilah ia seketika terpaku kebingungan. Waktu seperti terjeda oleh otaknya yang masih mencerna karena ternyata saat itu ia melihat anaknya sedang tertidur pulas di sebelah istrinya. Ah, lantas siapa yang sedang berada dalam gendonganku ini? Batinnya beberapa saat kemudian. Detik itu ia benar-benar merasakan beban di tangan dan pundak kanannya. Rasanya nyata seperti biasanya ia menggendong anaknya. Tapi entah mengapa saat itu matanya tidak kuasa untuk melirik apalagi menoleh. Ia hanya bisa memandang anaknya yang masih tertidur bersama istrinya itu. Keadaan itu sempat bertahan untuk beberapa saat, sampai akhirnya Mas Pangga berhasil melawan dan ia pun menoleh. Hingga seketika semuanya berubah. Beban yang semula ia rasakan tiba-tiba hilang begitu saja, dan apa yang kini berada di tangan Mas Pangga adalah remah-remah tanah basah. Bajingan, sentaknya sembari mengibas dan menumpahkan tanah itu. Hal itu sampai membangunkan istrinya yang tentunya langsung bertanya kepada Mas Pangga apa yang sedang terjadi. Ada apa sih, Mas? Tanya sang istri kepada Mas Pangga yang masih berdiri gugup. Ora apa-apa, Nduk. Sik, tak ngancing lawang. Jawab Mas Pangga sedikit terbata sembari berbalik dan hendak keluar. Namun bersama dengan itu tepat setelah ia membalikkan badan dan hendak melangkah keluar, tiba-tiba di ambang pintu, di depan pintu kamarnya, kedebuk. Bungkusan putih alias pocong jatuh dari atas, terkulai, terkapar di depan kamarnya dan mulai menggelinjang tidak karuan. Terkejut pun mungkin tidak sempat. Mas Pangga tampak berdiri gemetar dan tentunya ketakutan. Tapi di antara rasa yang sudah tidak karuan itu, ia tetap berusaha tegap, hingga ia pun segera sadar akan rencananya tadi. Ternyata kecengahan Mas Pangga bukanlah hanya sebatas omongan. Hal itu terbukti setelah beberapa saat kemudian, ia mulai mengumpat dan memaki. Brengsek, Badar. Ini sampean kan, Mbah? Sebenarnya maunya apa? Kok ganggu saya terus? Maki Mas Pangga meski teriakannya terdengar bergetar oleh karena keberanian yang masih ia paksakan itu. Woi, mau apa? Kata Mas Pangga sekali lagi. Kenapa, Mas? Kenapa kamu itu? Salah sang istri yang bangkit menghampiri. Namun hal itu ternyata hanya dilihat oleh Mas Pangga saja. Astagfirullah. Apa toh, Mas? Nyebut, Mas, nyebut. Jawab istrinya yang tidak mendapati apapun di sana. Itu loh, Dek. Itu. Acung Mas Pangga lagi yang matanya masih melihat bungkusan putih itu bergelinjang di depan pintu. Istri Mas Pangga hanya bisa berdoa sambil merangkulnya hingga tidak lama kemudian pocong itu pun perlahan menghilang dari penglihatan suaminya. Mas Pangga dipapa ke atas ranjang. Setelah itu istrinya pun keluar
mengunci pintu depan dan mengambil air putih yang segera diberikan kepada Mas Pangga yang kini tampak linglung. Kejadian itu terasa seperti mimpi. Kedatangan pocong yang ia duga adalah Mbah Darmo di malam ini lebih keterlaluan daripada malam-malam sebelumnya. Banyak remah tanah basah tercecer di lantai kamarnya. Ia menganggap ceceran itu dibawa oleh suaminya entah dari mana, dan tanpa rasa curiga ia pun menyapunya. Sementara di luar rumahnya, dusun Morotunggo kembali heboh. Ya, apalagi kalau bukan pocong itu lagi. Kehebohan kali ini adalah pingsannya penjual nasi goreng keliling di dalam parit depan rumah Mbah Darmo. Dalam kesaksiannya di depan rumah itu, ia mendapat pembeli seorang pria tua yang mana menurut ciri-ciri yang dijelaskan mirip dengan mendiang Mbah Darmo. Ia yang belum pernah masuk ke dusun ini sebelumnya, apesnya pelanggan pertamanya adalah orang yang sudah meninggal 7 hari yang lalu. "Satu, jangan pedas-pedas ya," kata penjual nasi goreng itu saat memperagakan kejadian semalam. "Saya tidak curiga sama sekali, Mas. Hanya saja yang tidak biasa saat itu adalah baunya yang sangat wangi seperti bau minyak serimpi," kata penjual nasi goreng itu lagi dalam kesaksiannya. Selayaknya melayani pembeli, ia pun segera membuatkannya. Hingga setelah nasi goreng pesanan itu sudah jadi, si pembeli yang diduga adalah mendiang Mbah Darmo itu mendadak hilang, begitu pula dengan lampu-lampu rumahnya yang semula terang tiba-tiba sudah padam. Pak, sudah ini." Si penjual memanggil-manggil sambil membawa piring. Ia sempat masuk ke pekarangan rumah Mbah Darmo itu. Cukup lama, tidak ada jawaban. Hingga tiba-tiba ada yang berkata, "Sini, bawa sini, saya di sini." Jawaban itu ternyata berasal dari sosok berwujud pocong yang duduk di atas gapura pagar rumah mendiang Mbah Darmo itu. Si penjual nasi goreng yang menoleh dan melihat itu pun sempat terpaku, sampai akhirnya ia terhuyung limbung tidak sadarkan diri. Tidak ada yang ragu dengan cerita itu, karena memang tidak sedikit juga warga dusun Morotunggo ini yang pernah melihatnya. Pagi pun berlalu dan sore mulai menjelang. Teror ini tentu menjadi semakin meresahkan hingga mulai mendorong orang-orang untuk mencari jalan keluarnya. Pak Faruk adalah orang yang pertama kali didatangi atas perkara ini. Sebagai orang yang terlanjur dianggap paling cakap dalam bidang agama, Pak Faruk mau tidak mau tentu mengiyakannya. Walau sebenarnya ia masih ragu dihadapkan kepada masalah yang sebenarnya berada di luar kemampuannya. Langkah pertama Pak Faruk lakukan adalah mengajak para warga untuk kembali mengirim doa tahlil untuk mendiang. Kebetulan juga malam ini adalah tepat 7 hari meninggalnya Mbah Darmo. Pak Faruk juga meminta bantuan semua warga untuk turut mencari informasi soal keluarga mendiang dengan dugaan sementara bahwa mungkin teror ini disebabkan oleh Mbah Darmo yang ingin kabar kematiannya tersampaikan ke kerabatnya. Kalau soal ini harusnya bisa terpecahkan dengan mencari data di kantor desa. Tapi seperti yang kita semua tahu, kebakaran di kantor desa belasan tahun lalu membuat banyak arsip-arsip yang hilang, dan termasuk catatan riwayat Mbah Darmo. Setahu orang-orang, Mbah Darmo hanya hidup berdua dengan istrinya di Morotunggo ini. Mereka juga tidak pernah mendapati mendiang mempunyai sanak, saudara ataupun anak. Kalau dahulu tidak banyak yang transmigrasi, mungkin masih ada sesepuh yang tahu ini, kata salah seorang warga yang menjelaskan cukup banyak keluarga pribumi di Morotunggo yang ikut program transmigrasi ke Pulau Jawa. Diketahui 2-3 dekade lalu dusun ini memang pernah mengalami kekeringan parah. Kabarnya sempat juga akan dibedol desa atau pemindahan desa, tapi itu tidak terjadi karena banyak yang menolak. Sehingga ditawarkanlah program transmigrasi untuk keluarga yang merasa sudah tidak bisa bertahan. Kembali ke cerita. Hingga di tengah kebuntuan itu muncullah satu nama yang kemarin juga sempat dibicarakan oleh Mujib dan Pak Faruk. Beliau adalah Mbah Tembel. Walaupun secara usia ia terpaut 10 tahunan dengan mendiang, tapi Mbah Tembel adalah satu-satunya orang tertua di dusun ini setelah Mbah Darmo. "Wah, kalau bisa ya sekarang saja kita ke sana Pak Kaum," kata salah seorang warga yang menyarankan Pak Faruk untuk bertemu dengan Mbah Tembel hari itu juga. "Apa tidak kesorean ya?" jawab Pak Faruk sembari melihat ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. "Tidak apa-apa lah Pak Kaum, mumpung masih terang. Soalnya beliau kan menginap di Si Gembleng, julukan atau nama wilayah kebun," sela warga lain saat itu.
Pembicaraan itu pun berakhir dengan Pak Faruk yang segera menemui Mbak Tembel saat itu juga. Yang kali ini diantar oleh Pak Kunto, anak Mbak Tembel. Mereka berdua pun berangkat dengan sepeda motor melewati jalan tanah setapak menuju Si Gembleng, kebun persil di mana tempat Mbak Tembel berada. Sejak ibu meninggal, bapak memang semakin aneh, Kang. Maunya sih saya rawat di rumah, jadi satu dengan saya. Tapi ya begitulah, malah minta dibuatkan rumah di tengah kebun segala. Takutnya kalau ada orang yang tidak tahu, mengira anak-anaknya tidak ada yang mau merawatnya. Tapi kalau dilarang malah marah-marah, ungkap Pak Kunto di tengah perjalanan itu, yang sedikit menjelaskan kenapa bapaknya, Mbak Tembel, malah memilih tinggal di tengah kebun persilnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.